Padang Musirawas Jaya, kami berdiri berjuang bersama. Angkatan 10 yang penuh semangat untuk memajukan pendidikan negeri tercinta. Fasilitator kami luar biasa, dengan cinta dan ilmu mereka bimbing kami. Setiap langkah penuh inspirasi, menuntun kami menjadi yang terbaik. Kami adalah guru penggerak, dengan hati yang tulus dan jiwa yang kuat, bersama fasilitator. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu Ida. Hari ini saya minta waktunya. Jadi pada kegiatan hari ini kita akan melakukan praobservasi. Nah, tujuannya nanti setelah kegiatan ini Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran itu biar lebih siap dan lebih percaya diri lagi. Begitu ya Bu ya? Iya. Baik, pada kegiatan praobservasi ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi dalam proses pembelajaran yang akan saya observasi nanti di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ini seperti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya Bu Ika, yang pertama peserta didik itu dapat menentukan komoditas tanaman perkebunan tahunan dan dapat menentukan komoditas tanaman perkebunan semusim dengan melihat secara morfologi, baik gambar maupun bentuk nyata tanamannya. Itu tujuannya. Berarti menentukan komoditas tanaman Bu Iya, ya. Jadi di sini lebih spesifik ke komoditas tanaman perkebunan. Iya. Oke, baik. Baik Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan area pengembangan dalam pembelajaran. Nah, pada saat proses pembelajaran yang akan saya observasi nanti, apa yang ingin Ibu kembangkan pada siswa nanti Bu? Yang ingin saya kembangkan, siswa itu mampu membedakan komoditas tanaman perkebunan tahunan dan semusim ya Bu Ika ya. Di sini itu secara gambar dia mampu, juga nyata juga mampu. Itu yang kepingin saya tanamkan di dalam diri siswa. Jadi nanti setelah anak melihat real gambarnya seperti apa, lalu nanti di lapangan Bu ya, di lapangan mereka tahu oh ini ternyata gambar yang sebenarnya Bu ya, tanaman apa sebenarnya. Baik Bu, jadi begini Bu, untuk model pembelajaran nanti yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran, kira-kira model pembelajaran apa Bu? Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu inquiry Bu Ika. Oh, inquiry. Ya, jadi biarlah saya memberikan sedikit stimulan ya kepada anak-anak dan anak-anak bisa langsung membedakan dengan melihat gambar. Jadi nanti mengamati Bu ya, lebih mengamati. Kira-kira itu nanti media pembelajarannya yang akan Ibu gunakan apa Bu? Oh, di sini saya menggunakan PPT Bu. PowerPoint Iya, Bu ya. PowerPoint. Oke. Itu PowerPoint-nya Ibu buat sendiri? Iya, saya buat sendiri. Oke, baik. Selanjutnya nih Bu Ida, kira-kira untuk strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti, kira-kira akan menggunakan strategi pembelajaran seperti apa Bu? Strategi yang saya gunakan itu tadi ya Bu Ika ya, kita inquiry ya, strategi inquiry yang saya tuh seperti ini. Dengan inquiry tersebut siswa itu lebih lama ya, lebih lama dia itu menyimpan di memori dia dibanding dengan yang lainnya kalau menurut saya, karena apa ya namanya, produktif harus pakai inquiry, anak menemukan sendiri. Iya. Karena ini lebih ke pembelajaran spesifiknya di ini Bu ya, SMK nih Bu ya. Iya. Oke. Baik Bu, untuk masalah penilaian nanti Bu. Nah, kira-kira Ibu akan menggunakan penilaian yang seperti apa Bu? Di sini saya akan menggunakan penilaian sikap melalui observasi dan juga diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok tersebut, siswa akan dinilai melalui presentasi ya Bu Ika. Nah, sebelumnya mereka mengamati gambar melalui PPT ya. Jadi
dari sikap Bu ya, kemudian melalui diskusi kelompok, Iya. lalu terakhir presentasi. Iya. Oke. Baik Bu, untuk proses observasi nanti Ibu akan mengajar di kelas berapa Bu? Kelas 11 ATP. Oh, ATP, Iya. agribisnis tanaman perkebunan Bu ya. Iya. Baik, itu kira-kira berapa jam dan jadwalnya hari apa ya Bu? Oh, untuk jadwalnya nanti hari Kamis. Mm-mm. Mohon maaf Wika, salah Wika, hari Senin. Oh, Senin Iya, ya. hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 5 jam Agustus. ke-4, Oh, berapa jam itu Bu? 3 jam. Oh, 3 jam. Baik, nanti berarti hari Senin ya Bu ya, Iya. kita akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Iya. Baik Bu Ida, itu saja pertanyaan yang saya ajukan untuk pra observasi kali ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pembelajarannya di kelas nanti dapat berjalan sukses sesuai dengan rencana Amin. kita. Iya. Oke, terima kasih Bu Ida. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di hari ini? Nah, siapa yang tidak masuk hari ini? Anak-anak semuanya, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai komoditas tanaman perkebunan dan komoditas tanaman perkebunan. Tetapi sebelum anak-anak mengetahui semuanya, kalian harus bisa membedakan antara tumbuhan dan tanaman. Ya, jadi anak harus paham, harus ngerti dulu perbedaan antara tumbuhan dan tanaman. Siapa yang sudah tahu apa itu tumbuhan? Apa itu tumbuhan? Apa itu tanaman? Siapa bisa? Tumbuhan adalah ya organisme yang tumbuh, yang tidak dikenyaki, atau ya kalau tanaman apa itu tanaman? Ya, dibudidayakan manusia. Intinya tumbuhan itu yang tidak ditanam dan tidak dikenyaki oleh kita. Sedangkan tanaman adalah yang kita budidayakan oleh kita. Pada pokok yang sebenarnya adalah tumbuhan adalah organisme yang tidak atau tidak ditanam. Terus tanaman adalah organisme yang ditanam atau apa namanya? Perbedaan antara tumbuhan dan tumbuhan. Ya, dia contoh tumbuhan tadi apa? Organisme yang apa? Yang tidak ditanam, bahkan pertumbuhannya tidak. Ya. Kalau tanaman berarti yang ditapai ditanam, kita budidayakan, yang kita tanam. Contoh kalian. Makan ya teman-teman? Apa ini? Ya, rumput. Ya, rumput atau bisa dikatakan kenapa kok iya, tidak dikehendaki atau tidak ditanam. Kemudian pernah ya? Nah, biasanya ada di mana? Di jalan, di lapangan sepak bola, ya kan? Pada saat kalian bermain bola, dia suka ngikut kamu, nempel di kaos kaki. Setelah itu bijinya kamu lepas-lepas. Nah, kamu ada salah satu makhluk yang membantu penyebaran. Dari apa? Pernah ya? Gak apa-apa, salah itu biasa. Belajar salah biasa. Berarti kalau salah kalian belajar, kalau tidak salah tidak benar, berarti kalian tidak. Ini adalah menilai. Ya, sekarang contoh tanaman. Apa tadi tanaman artinya? Yang dibudidayakan. Tanaman apa? Terus berikutnya ya kantor maafnya ada ya ini ada ini apa ini?
tahunan dan tanaman perkebunan semusim. Ya, tujuan kalian adalah mengetahui, oh, komoditas tanaman perkebunan tahunan itu yang kayak apa ya? Komoditas tanaman perkebunan yang semusim itu seperti apa ya? Anak-anak harus paham. Kalau komoditas tanaman perkebunan tahunan itu ya bisa dipanen berulang-ulang sampai umurnya selesai. Contohnya adalah kelapa sawit. Itu adalah tanaman perkebunan tahunan. Ya kan, panen hari ini, besok panen lagi sampai umurnya 30 tahun kemudian. Tapi kalau yang semusim itu sekali panen, batasnya cuma 2 tahun, itu dia sudah tidak bisa menghasilkan lagi. Contohnya adalah tanaman tebu. Ya, panen sekali kan selesai. Itu adalah tanaman perkebunan semusim. Paham? Ngerti. Oke. Nah, ini ada poin, di mana poin ada kegiatan kelompok. Ya, kalian harus bisa membedakan antara tanaman perkebunan semusim dengan tanaman perkebunan tahunan. Kalau tahunan seperti apa? Dipanen bagaimana? Berulang sampai batas umur produksi sampai 20 tahun, 30 tahun pada tahunan. Tapi kalau lebih atau kurang dari 2 tahun itu namanya perkebunan. Ya, ini nanti akan ibu buat kelompok, setiap kelompok tapi sebelum dibentuk ibu 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 dibagi 4 berapa? 5 ya, 20 dibagi 4, 5. Jadi nanti ada kelompok ada 5 kelompok yang dianggapkan 4 orang yang akan menjawab poin-poin di depan ini. Sudah siap? Oke, ya. Jadi ibu akan buat kelompoknya 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Paham? Kok tidak ibu? Paham? Kalau tidak paham, ibu aku tidak paham. Ya, boleh? Ulang kan? 1, 2, 3, 4 kelompok. Paham? Nanti dulu ya sih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 5. Ya. Jadi ada satu yang kelompoknya nanti anggotanya cuma 2 kelompok yang kelompok 1 dengan kelompok 5 anggotanya. Paham? Ada pertanyaan? Siap? Tolong jangan berisik. Buat kelompok kecil hitungan ke 5 harus terbentuk gak bersuara porsinya. Ayo 1, 2, 3. Ya paham? 1, 2, 1. Kelompoknya tadi untuk berikan 2. Tidak ada suara.
Ya, di sini ada sedikit tambahan bahwasanya anak-anak harus menulis, mohon maaf, tanaman tumbuhan, gitu ya. Ditulis tanaman atau tumbuhan. Apabila nanti ketemu tanaman perkebunan, langsung kalian bilang tanaman perkebunan. Ulangi ya, tanaman tumbuhan. Ini nomor 1. Tanaman atau tumbuhan. Ya, biar saya tahu. Tulis nomornya. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Ingat, dia termasuk tanaman perkebunan tahunan atau semusim. Dipanen berulang-ulang. 6. Tanaman atau tumbuhan. 8. Ya. Tugas kedua.
Ada terlibat apa di dalam belakang kami? Ayo, ada berapa jenis tanaman perkebunan? Tulis. Lihat di gambar ini. Ya, kan banyak. Ya, tolong perhatikan. Kalian di sini masih fokus sama satu perizinan, ya, satu tugas. Sedangkan ibu ada dua tugas. Ada dua tugas. Kalian kan tim. Tim itu harus apa? Harus berbagi. Oh, ya, dua orang misalnya menentukan Tuhan atau tanaman. Dua orang menentukan tanaman apa aja. Paham? Ngerti? Ngerti? Selesai. Sekarang berbagi. Namanya tugas kelompok itu biasakan berbagi. Jangan satu. Ya, jangan satu. Paham? Ngerti? Ada berapa soal kita? 27 soal. Ya, ada tadi kelompok yang akan minta ini sekali lebih cepat. Tolong tim, kuatkan tim, ya, buat strategi sebelum diumumkan. Sudah cukup. Ya, tolong biasakan kalau misalnya di kelompok itu harus. Sudah konsentrasi. Tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan. Pedas, biasa buat manisan, dagingnya, bijinya, penyedap masakan. Super original.
Yang pertama, siapa yang mau maju? Kelompok berapa yang akan mempresentasikan jenis tanamannya, komoditas tanaman perkebunan, masing belum tahunan, baru komoditas tanaman. Kelompok kanan mempresentasikan. Iya. Boleh. Dan yang kedua tanaman bakau, tiga tanaman ladang, empat teh, lima teh, enam bakau, delapan kapas, sembilan kepala, jamin, karet, dan terakhir Terakhir apa? dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komoditas tanaman perkebunan di kelompok 5. Mungkin nanti di kelompok 1, 2, 3, dan 4 lebih dari itu, bahkan kurang dari 12. Ada tadi ya, ada tadi yang belum ya. Coba baru tadi hasil diskusinya. Ada lagi kelompok, silakan mempresentasikan hasil diskusi, hasil penglihatan. Silakan kelompok 1, boleh. Kelompok 2.
membagikan hasil tanaman pertama atau kedua karet, tiga karet, empat tanaman, kelima ladang, empat bakau, ketujuh bambu, keempat kopi, kemudian ketujuh tarik, ke-11 12 kayu. Hasil diskusi untuk itu kita berbuat buat keempat kelompok yang yang dapat poin hari ini adalah kelompok 1, 3, 4, dan jadi di sini apa ya? Kadang-kadang kelompok itu tidak punya inter, tidak perlu pilih-pilihan. Yang penting kamu punya kemauan untuk menjawab apapun hasilnya, yaitu hasil kelompok kamu. Bu, hasilnya jelek, berarti kalian Bu, hasilnya tidak jelek, tidak bagus ya. Tidak ada hasilnya, dalam pusing. Ya, dalam pusing. Silakan kalau tidak, orang lainnya mungkin juga, tapi dia mampu aja. Jadi program-program semuanya ini adalah belajar kita diskusi. Kalau diskusi, kalau menjadi pastinya kalau diskusi atau berkelompok itu menjadi satu. Kalian harus tajam. Tajam apa? Tajam arah-arahnya mana? Ya, mau diajak kemana soal-soal ini? Ya, dan ucapkan terima kasih kepada kalian. Kalian sudah mampu dan sudah bisa. Ya, sudah bisa membedakan antara tumbuhan dan di sini kalian juga sudah bisa membedakan antara tanaman komoditas perkebunan, tanaman perkebunan dengan tanaman dan maka berarti ya, ini kelompok 2 jangan pasif ya, semua kan kenapa kelompok bisa tinggi Buat apa ya, Bu? karena tadi kamu sudah bilang ibu tolong diulang ya, kalau balikan berarti anak-anak semuanya sudah paham, sudah ngerti. Kita itu ada tidak paham, ada paham. Coba balikan ini adalah ini dipanen sekali habis atau belum? Kan dia komunitas rumah kakak. Dipanen sekali panen sehingga dia masuk komunitas apa? Nah, apa ini? Itu salika ya.
Ya, daun yang bawah dulu, yang hijau tua, baru nanti sampai Sakan officinarum. Berarti ya, semusim ada bulan? Sekali panen. Habis. Aluminium SP. Semusim ada bulan? Ada sekian. Apa ini? Panen iya. Dipanen berikutnya. Ini 3 program. Panen sehingga disebut ya, ini tambah dari semusimnya. Ini Ogas Ekos Jambi, Nilam. Diambil hasilnya. Minggu depan kita akan membahas kriteria panen dan bagian apa yang dipanen di komunitas tanaman. Ya, yang ubah yang kelompok 1, 3, 4, dan 5 serta 3 poin yang kelompok baru adalah musuh dapat kelompok. Jadi anak semuanya harus makan bersama. Terima kasih, hari ini sekian. Jangan lupa besok kita akan di depan akan bahas mengenai kriteria panen. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kira-kira pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ika Mustika Sari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi terkait proses pembelajaran bersama rekan sejawat saya, Bu Ida Hartati, dan didampingi oleh pengajar praktik saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10, Bapak Susanto, SPD. Assalamualaikum Bu Ida dan Pak Santo. Ya, apa kabarnya nih Pak, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Jadi hari ini Bu Ida, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang sudah kita lakukan di minggu kemarin ya Bu ya. Iya, boleh Bu. Jadi tujuan untuk dilakukan pasca observasi ini itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Baik, nah Bu Ida, untuk pertanyaan pertama nih, saya mau tanya dulu ya Bu ya, apa nih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin Bu? Bu Ika, di sini saya juga merasa tegang. Namun alhamdulillah kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Oke, berarti fine Bu ya. Iya, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Baik, nah Bu Ida, selama pembelajaran yang sudah Ibu rancang kemarin Bu ya, apa nih Bu, area pengembangan apa yang Ibu fokuskan dalam proses pembelajaran, kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran Bu?
Ya, baik Bu Ika. Untuk tahap pertama, saya itu membuat modul ajar Bu Ika atau R kalau perangkat pembelajaran ya Bu Ika. Terus di sini area yang ingin saya fokuskan adalah keterampilan siswa menentukan komoditas tanaman perkebunan. Oke. Hal ini saya lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa dan berpikir kritis Bu Ika. Oke. Baik, berarti ada dua Bu ya, yang menjadi fokus pengembangan Ibu. Yang pertama itu Ibu akan meningkatkan keterampilan dalam menentukan komoditas tanaman perkebunan. Iya. Oke. Karena ini SMK ya Bu ya. Iya, SMK, benar, Bu Ika. jurusannya apa Bu? Agribisnis tanaman perkebunan. Ya, Bu agribisnis Ika. tanaman perkebunan ya Bu Iya. ya. Lalu yang kedua, fokus yang kedua Ibu akan meningkatkan Rasa percaya diri. rasa percaya diri siswa Bu ya. Oke. Nah, menurut Bu Ida nih ya, sudah sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi Bu? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Ibu kemarin? Nah, kalau untuk keberhasilan Bu Ika, alhamdulillah, tetapi belum keseluruhan Bu Ika. Oh begitu. Iya, baru di sini yang sudah berhasil itu 70%. Oke, Iya, 70%. 30% ini menurut saya belum berhasil. Oke. Karena siswa itu belum percaya diri menentukan apakah ini tanaman, apakah ini tumbuhan gitu. Kalau tanaman di sini Bu Ika, salah satu contoh adalah tanaman perkebunan tersebut, komoditas tanaman perkebunan. Oke, tadi Ibu menyebutkan persentase Iya. penghasilan Bu ya. Ada 70%, ada 30%. Nah, jadi maksud 70% itu apa Bu? Tingkat apa pada diri siswa dan 30% itu apa? Ya, kalau untuk yang 70% itu mohon maaf ya Bu Ika, di sini pertama kali saya menggunakan PTT Bu Ika. Oh, media Jadi PowerPoint. pembelajarannya menggunakan Iya, PPT. menggunakan PowerPoint. Dan di sini saya ada sedikit ibaratnya kuis-kuis ya Bu Ika, menampilkan tumbuhan dan tanaman. Oh iya. Nah, jadi untuk yang 70% itu mereka mampu hanya dengan melihat gambar, terus dia disuruh memilih atau membedakan, menentukan apakah itu tumbuhan dan tanaman, mereka mampu. Oke. Nah, tapi ada siswa itu yang dia itu kurang mampu Bu Ika. Iya. Kurang mampunya bagaimana Bu? Apakah dia tidak merespon ketika Ibu menampilkan media PPT di depan? Iya, dia itu tidak merespon, hanya melihat. Di saat melihat saya ajukan pertanyaan, dia malah bingung Bu Ika. Oh, begitu. Nah, dari situlah saya pikir, kenapa seperti ini kayak gitu. Iya. Nah, dari ketidakmampuan siswa tadi yang bingung ya Bu ya, Iya, kalau yang saya bingung. ambil kata kuncinya tadi bingung. Nah, menurut Ibu nih sebagai guru mata pelajaran di kelas, apa yang membuat siswa Ibu itu menjadi bingung Bu? Ya, karena kemampuan atau gimana ya Bu Ika, bentuk belajar mereka yang berbeda gitu loh Bu Ika. Bentuk belajar mungkin seperti gaya belajar. Iya benar, Oke, gaya belajarnya oh. itu berbeda kayak gitu. Terus di sini saya juga mencari solusi bagaimana supaya bisa mencapai 100% Bu Ika. Tadi kan baru 70 ya Bu Ika, berarti ada permasalahan di 30%. Nah di sini saya ada pemikiran untuk belajar di luar Bu Ika, outdoor. Jadi anak-anak yang 30% yang kurang mampu tadi akan saya ajari dengan melihat nyata Bu Ika. Melihat secara Iya, secara nyata, memegang. Nah, setelah itu dia akan membedakan. Oh, ini tumbuhan, ini tanaman. Setelah itu saya kasih tugas untuk anak yang belum mampu tersebut secara PTT. Berarti kalau saya tangkap nih Bu ya, Ibu berarti akan mengembangkan sedikit variasi di metode pembelajaran ya Bu? Iya Bu Ika, Iya, kayak berkolaborasi ya Bu Ika. Berarti nanti bagaimana cara Ibu membagi siswa tersebut? Tadi kan ada anak yang memang dia lebih ke gaya belajarnya secara visual ya sepertinya. Iya. Kalau melihat tayangan video atau foto di slide PowerPoint itu visual ya Bu ya. Terus yang 30% tadi Ibu mau Ibu kolaborasikan untuk pembelajaran di luar kelas Iya, di luar outdoor kelas. ya Bu ya. Berarti nanti Ibu akan melakukan pengembangan pada metode pembelajarannya. Baik. Nah Bu, menurut Ibu nanti ketika Ibu setelah melakukan proses pembelajaran atau langkah-langkah dengan mengkolaborasikan tadi,
apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan ketika anak itu telah mengetahui nih perbedaan antara jenis tanaman dan tumbuhan tadi Bu ya. Apa langkah apa yang akan Ibu lakukan? Nah, kalau misalnya anak-anak itu sudah memahami ya Bu Ika antara tumbuhan dan tanaman, itu akan mempermudah nantinya Bu Ika, mempermudah mereka untuk kedepannya. Nah, kedepannya dia akan lebih mudah dengan dasar tumbuhan dan tanaman. Oke. Oh, jadi ini dasar untuk ini, Bu, ya karena di kelas 10 ya. Bu, Ya, kelas 10, ATP 1. Oh, ATP 1 ya, Bu, ya. Iya. Oke. Oke. Nah, Bu Ida nih, seperti sekali ya sebenarnya kalau saya lihat ide Ibu ya tadi melakukan variasi pada metode pembelajaran. Kalau boleh tahu mode pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Kalau metode pembelajaran diferensiasi ya Bu. Oh, berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi. Kalau modelnya kemarin di modul ajarnya Saya inquiry Bu. oh inquiry. Iya. Oke. Oh, berarti sekali ya Bu ya. Jadi dengan menggunakan teknik pembelajaran berdiferensiasi, Ibu bisa menjalankan mode pembelajaran inquiry tadi Bu ya. Baik. Nah Bu Ida nih kira-kira kapan akan melaksanakan ide dan langkah-langkah yang sudah Ibu ucapkan tadi, utarakan tadi? Insya Allah minggu depan Bu Ika. Kenapa? Karena dengan waktu yang dekat itu saya bisa mencapai yang 100% tadi. Jadi minggu depan saya akan menggunakan kolaborasi untuk 2 pembelajaran bagi peserta didik. Oke, baik. Bagus sekali ya Bu ya idenya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah Ibu buat langkah-langkahnya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan tetap semangat dalam mendidik anak-anak di kelas Insya ya. Allah, Nah, ya. Kalau boleh nanti nih ya setelah Ibu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ide Ibu tadi, boleh ya kita ngobrol lagi Bu? Boleh Bu Ika. Saya mau tahu nih Iya. apa kelanjutan atau apa ya hasil pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dari ide Ibu itu. Siap Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Ida Ya, sebelumnya. sama-sama. Ya, tetap semangat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ika. Tadi barusan kita sudah sama laksanakan kegiatan pasca observasi ya, Iya, Pak. antara Bu Ika dengan salah satu rekan sejawat Ibu berkaitan dengan observasi yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu ya Bu ya. Iya, Pak. Dan alhamdulillah setelah saya amati Bu Ika, apa-apa yang menjadi fokus daripada percakapan pasca observasi ini sudah nampak, sudah ada, dan di akhir percakapan tadi ya sudah kayaknya sudah menemukan apa yang menjadi tujuan daripada percakapan pasca observasi ini. Yang pertama tadi Ibu sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita ya, Iya, tujuan iya, Pak. tujuan daripada percakapan pra-observasi. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, apakah dalam percakapan barusan tadi Ibu sudah menemukan area pengembangan dan juga perbaikan diri daripada rekan sejawat tadi? Iya Pak, kalau ditanya tentang area pengembangan tadi juga sudah saya tanyakan dengan rekan saya. Jadi ternyata rekan saya itu fokus ke 2 area pengembangan. Yang pertama itu beliau menginginkan di dalam pembelajaran beliau itu dapat meningkatkan keterampilan karena beliau ini mengajar di mata pelajaran produktif di SMK. Jadi menginginkan keterampilan anak untuk menentukan perbedaan antara tanaman komoditas tanaman perkebunan, itu lebih meningkatkan keterampilan Dalam pembelajaran ya. ya. Nah, sepertinya kalau saya tangkap itu ya keterampilan seperti kepercayaan diri anak di dalam kelas, kemudian tingkat ini Pak, tingkat berpikir anak di dalam kelas. Ya, nah itu juga tadi sudah saya tangkap dari hasil percakapan, ya sudah memang benar, sudah seperti apa yang sudah Ibu Ika sampaikan barusan, bahwa area pengembangan yang disampaikan oleh rekan sejawat tadi sudah sesuai dengan apa daripada tujuan percakapan pasca observasi ini. Nah, tadi di rencana aksi Bu, rencana aksi dari pengembangan diri ini apa dan kapan kira-kira yang akan dilaksanakan oleh
rekan sejawat tadi. Iya Pak. Ya kalau saya melihat hambatan dari rekan saya tadi itu Pak ya, dia itu mengalami kendala pada siswa yang begitu kurang merespon ketika dihadapkan dengan media pembelajaran di kelas itu. Jadi mungkin sebagian anak itu merasa bosan, mungkin Pak ya, mungkin merasa tidak tertarik dengan materi yang diajarkan. Jadi kalau saya lihat rencana yang disusun oleh rekan sejawat saya tadi itu dia akan melakukan pendekatan berbasis berdiferensiasi lah Pak. Jadi kalau saya lihat dia akan melakukan berdiferensiasi dengan konten prosesnya. Jadi mungkin sebagian anak di kelas itu dia lebih ke kinestetik. Jadi lebih ingin melihat langsung realnya apa sih beda tanaman, terus tumbuhan, terus jenis-jenis komoditas tanaman perkebunan gitu Pak. Dan sepertinya aksinya akan dilakukan 1 minggu ke depan. Jadi sudah saya amati juga tadi beliau mengatakan bahwa 1 minggu ke depan ya. Oke, Ibu Ika, alhamdulillah tujuan dari pendampingan kita hari ini terutama dalam hal Ibu melaksanakan percakapan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik, dan saya sangat mengapresiasi kepada Bu Ika maupun rekan sejawat tadi yang memang benar-benar sudah melakukan percakapan pasca yang sesuai dengan apa yang memang sudah seharusnya dilaksanakan ya. Jadi Ibu sudah menggali apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, sudah merefleksikan dan akhirnya menemukan area pengembangan apa yang akan dilakukan ke depan dalam rangka memperbaiki diri daripada si rekan sejawat tadi, dan akhirnya muncullah rencana aksi yang akan dilakukan kapan, oleh siapa, dukungannya apa dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Ika, mungkin untuk percakapan pasca observasi ini sudah selesai, dan untuk selanjutnya untuk di persiapan di PI 6 PI 6 ya. Nah, PI 6 Ibu diharapkan nanti bisa itu tadi bersama dengan rekan sejawat juga menyebarkan survei feedback 3.600 sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh CGP dengan responden kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan murid. Ada 5 orang. Kemudian diskusi terkait pemetaan aset nanti Bu ya, yang ada di PI 6 ini, pemetaan aset yang ada di itu diskusi dengan Bapak atau diskusi dengan diskusinya dengan ini Bu, dengan warga sekolah. Ya, sekolah memetakan aset-aset apa saja yang ada di sekolah. Jadi Ibu harus menentukan jadwal diskusinya kapan, mengundang aktor yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua. Kalau bisa tokoh setempat juga diundang, atau perwakilan gender mungkin bisa, silakan diundang untuk melaksanakan diskusi. Kemudian jangan lupa untuk dibuatkan notulen juga, ya. Kemudian foto-foto kegiatan juga silakan, dan mengumpulkan hasil pemetaan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, baik, saya kira itu Bu Ika ya untuk persiapan pelaksanaan pada kegiatan pendampingan kita selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih Bu Ika sudah melaksanakan pendampingan dengan baik pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan, dan mungkin cukup sampai di sini Bu. Silakan. Dengan semangat dan dedikasi kami akan membawa perubahan yang abadi. Emang hebat. Hebat yang hebat.